Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari Prodi Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi dunia dan sistem ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nurhaida MSI. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi dunia dan sistem ekonomi Islam, yaitu ada 6. Yang pertama ada sistem ekonomi, yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis, yang ketiga ada sistem ekonomi sosialis, yang keempat ada sistem ekonomi Pancasila, yang kelima ada sistem ekonomi Islam, yang terakhir yang keenam ada komparasi teori dan ekonomi. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Menurut Boni Suherman dan Marion Pionton, sistem merupakan serangkaian komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Jogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan. Sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Jadi dapat disimpulkan sistem ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau disebut dengan sunatullah. Di sini saya akan menjabarkan yang kedua, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk monopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Ia mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul pada abad ke-16 yang didorong dengan munculnya industri sandang di Inggris. Perkembangan industri sandang di Inggris didukung oleh bahan baku wol yang diproduksi di dalam negeri. Kapitalisme berkembang ketika terjadi revolusi industri di Inggris yang ditandai peralihan dari dominasi modal perdagangan di atas modal bagi industri menuju ke arah dominasi modal industri dan modal perdagangan. Proses terjadi cepat, akhirnya muncullah Adam Smith yang dikenal sebagai bapak kapitalisme. Jiwa kapitalisme terlihat jelas pada egoisme, kebebasan menumbuhkan harta kekayaan, mengembangkan dan membelanjakan. Yang ketiga, yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini jalannya perkembangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat. Dan yang keempat, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi sosialisme yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan ekonomi Pancasila terletak pada upayanya untuk memampukan rakyat secara keseluruhan, terutama rakyat di lapisan bawah dan menengah, sehingga ekonomi Pancasila seringkali diasosiasikan dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sangat memegang erat semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dalam konteks ini diasosiasikan dengan koperasi. Ekonomi Pancasila tidak menghendaki kemakmuran orang seseorang, tetapi kemakmuran bagi semua masyarakat. Kemakmuran tersebut dapat diraih dengan bersatu dalam berorganisasi koperasi. Yang kelima, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah
dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Pengalaman syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk good corporate governance dan market displays yang baik. Dan yang terakhir, yang keenam, komparasi teori dan ekonomi, yaitu komparasi yang berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. A. Kepemilikan harta dikuasai negara. Yang B. Sistem individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang C. Disiplin politik yang tegas dan keras. Yang D. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Yang E. Proyek pembangunan dilaksanakan negara. Yang F. Posisi tawar-menawar individu terbatas. Prinsip ekonomi Islam ada 6, yaitu yang pertama ada tauhid. Tauhid merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam farsa La ilaha illallah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Yang kedua ada keadilan. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan, suatu tantangan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Yang ketiga ada kebebasan dan tanggung jawab. Makna prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat ada maslahah. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, karena asasi yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum. Maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jika akal, keturunan, dan harta. Terus yang kelima ada keseimbangan atau al-wasathiyah, adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional. Ada ciri-ciri Islam yang berwasatiyah, yaitu sebagai berikut: pertengahan atau moderasi, menghindari secara bentuk kekerasan. Terus yang terakhir ada kejujuran dan kebenaran. Kejujuran adalah sifat seseorang, sedangkan kebenaran adalah yang ia lakukan yang dinilai seseorang atau orang lain. Kebenaran akan ada setelah adanya kejujuran. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama ada roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi. Yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Yang kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme. Kebijakan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.
Kesimpulan, sistem ekonomi dunia dan sistem ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditunjukkan untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.